Halo sahabat TV Pendidikan dan pemirsa semuanya, banjir adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Setiap tahun kita menyaksikan berita banjir di berbagai wilayah, tapi apa sebenarnya yang menyebabkan banjir? Apa saja jenis-jenis banjir yang harus kita waspadai? Dan yang tak kalah penting, apa langkah-langkah untuk mengatasi banjir agar dampaknya bisa diminimalkan? Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan banjir. Banjir adalah kondisi di mana suatu area terendam air dalam jumlah besar, melebihi kapasitas normalnya. Penyebab banjir ada banyak, tidak hanya hujan deras atau curah hujan ekstrim, tapi juga aktivitas manusia seperti penebangan hutan, buruknya sistem drainase, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Contohnya, banjir bandang seringkali terjadi akibat kombinasi hujan deras dan tanah longsor, yang membuat air meluap dalam waktu singkat dan menyebabkan kerusakan besar. Tahukah kamu bahwa banjir memiliki berbagai jenis? Selain banjir bandang, ada juga banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir akibat air laut pasang. Di kota-kota besar, kita sering menghadapi banjir lokal yang disebabkan oleh saluran air tersumbat. Setiap jenis banjir memiliki karakteristik dan dampaknya masing-masing, sehingga penting untuk mengetahui cara menghadapi dan mengatasinya. Dampak banjir tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Kita sering melihat gambar banjir yang memperlihatkan rumah-rumah terendam air, kendaraan terjebak, dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Namun dampaknya lebih dari itu, banjir dapat memicu masalah kesehatan seperti diare, demam berdarah, hingga infeksi kulit. Selain itu, banjir juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jalanan penuh genangan air, kendaraan menumpuk, lalu lintas menjadi kacau, dan banyak motor mogok. Ya, inilah salah satu dampak nyata dari banjir yang sering terjadi, terutama di saat curah hujan tinggi. Jika kita amati lebih dalam, ada alasan mengapa air hujan tidak bisa mengalir dengan baik. Saluran air yang tersumbat oleh sampah, kurangnya resapan air karena minimnya ruang hijau, dan permukaan tanah yang semakin tertutup oleh aspal atau beton menjadi penyebab utama. Akibatnya, air hujan yang seharusnya meresap ke tanah justru menggenang di jalanan. Genangan air ini tak hanya memperlambat arus lalu lintas, tapi juga menyebabkan banyak kendaraan mogok, khususnya sepeda motor. Kendaraan yang mogok di tengah jalan membuat kemacetan semakin parah, sementara para pengendara harus berjuang melewati genangan air dengan hati-hati. Kondisi seperti ini membuat kita sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan, mengurangi sampah plastik, membersihkan saluran air, dan memperbanyak area resapan air seperti taman atau lahan hijau bisa menjadi solusi untuk mencegah banjir di masa depan. Lalu bagaimana cara mengatasi banjir? Berikut adalah 3 langkah penting yang bisa kita terapkan bersama. Yang pertama yaitu dengan mengelola sampah dengan baik. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Sampah yang menyumbat saluran air adalah salah satu penyebab utama banjir di perkotaan. Yang kedua, dengan memperbaiki sistem drainase. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan saluran air dan selokan bebas dari hambatan. Yang ketiga, yaitu dengan cara reboisasi dan penanaman pohon. Hutan adalah benteng alami yang mencegah banjir. Reboisasi atau penanaman kembali pohon di area yang gundul dapat membantu meningkatkan daya serap air tanah. Tentu saja, solusi untuk banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah. Kita semua punya peran dalam menjaga lingkungan, mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, hingga ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan dan menanam pohon. Banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga cermin bagaimana kita mengelola lingkungan. Yuk, mulai perubahan dari sekarang. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak orang peduli tentang cara mencegah banjir. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel TV Pendidikan agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Bersama kita bisa melawan banjir dan menciptakan masa depan yang lebih baik.